Radio KMM, sahabat setia, temani harimu penuh warna. Ponder setia 105,6 FM Radio kami, radio digital dan podcast KMN Sukabumi. Bersama aku Sarah di program Hustle Up, dari ide jadi income. Program yang didedikasikan buat kamu semua para founder hebat yang pengen belajar, berbagi, dan tumbuh di dunia bisnis dan entrepreneurship. Pagi itu selalu punya warna yang unik ya founder. Ada yang mulainya dengan ngopi hitam panas, ada yang lagi ngantuk berat dan belum mandi. Ada juga yang udah buka laptop duluan buat ngejar deadline kerja. Sampai ada yang sibuk nyiapin sarapan buat keluarga. Apapun kegiatan founder pagi ini, semoga selalu dilancarkan dan dipenuhi energi positif ya founder. Tapi nih, aku cuma mau ngingetin, jangan sampai pagi kamu habis cuma buat nge-scroll sosmed doang ya. Awas, pakai juga dong pagi founder buat investasi leher ke atas, yaitu ngisi otak dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kata Robin Sharma, your morning sets up the success of your day. Artinya, pagi kamu mengatur kesuksesan kamu di hari ini. Dengan kata lain, pagi yang dimulai dengan ilmu dan motivasi bisa mengubah cara kita ngelihat seharian penuh ke depan. Dan itu tuh yang bakal kita lakuin di Hustle Up. Kita bakal ngobrolin ide-ide bisnis dan motivasi yang bisa langsung kamu terapin agar bisa jadi income. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau ucapkan terima kasih dulu nih buat para founder yang udah setia dengerin 105,6 FM radio kami, yang dengerin kita di kantor, di rumah, atau di jalan. Oke, fokus pagi ini adalah bisnis kekinian ala Gen Z. Anak muda sekarang itu bukan cuma jago ikut tren loh, tapi juga jago banget ngubah tren jadi income. Dan salah satu bisnis yang lagi naik daun banget nih, yaitu wedding content creator. Bayangin deh founder, kalau dulu nikahan cukup ada foto dan video mentahannya aja. Tapi sekarang banyak pengantin yang pengen momen mereka terdokumentasi secara real time. Langsung update di sosmed, lebih natural, dan pastinya ramah di kantong dong. Nanti kita bakal ngobrol langsung dengan narasumber kita, yaitu Kak Dewi, seorang wedding content creator yang sudah merasakan sendiri nih, gimana sih bisnis kekinian bisa jadi ladang income. Kak Dewi nanti bakal ceritain mulai dari ide, tantangan, sampai gimana cara kreatif mengabadikan momen sakral. So founder, jangan kemana-mana karena cerita Kak Dewi pasti bisa ngasih insight buat para founder semua. Sebelum bahas topik kita, aku mau bilang nih, kalau setiap orang tuh punya kekuatan untuk bangkit lagi. Dan setiap ide pastinya bisa jadi income. Nah, biar semangat pagi founder makin naik, aku mau puterin lagu yang maknanya tuh dalam banget. Ini dia Gaho Start Over. Lagu yang ngingetin kita semua buat selalu punya keberanian untuk memulai kembali, bangkit dari kegagalan, dan gapai mimpi besar kita. Happy listening founder, dan tetap di 105,6 FM radio kami bersama Sarah di program Hustle Up, dari ide jadi income. Hustle Up Radio. Hustle Up Radio. Hustle Up Radio. Wow, founder, kerasa banget ya vibes-nya lagu Gaho Start Over. Lagu yang ngingetin kita kalau setiap kegagalan sebenarnya adalah titik start untuk bangkit lagi. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan bareng narasumber kita, aku mau ajak founder untuk dengerin pendapat sobat founder di luar sana nih. Pertanyaannya tuh simple banget. Apakah pernikahan zaman sekarang perlu menggunakan wedding content creator? Yuk kita simak suara founder-founder ini dalam Vox Pop berikut.
Halo semuanya, kali ini kita akan tanya-tanya nih sedikit kepada founder-founder yang ada di sini, bahwasannya perlu nggak sih ada content creator di sebuah wedding? Halo, bisa kenalin dari kamu dan juga Satori nggak? Nama aku Zalika dari Prodi Ekowisata Angkatan 61. Aku Esis dari Prodi EKW Angkatan 61. Halo, perkenalkan nama aku Rizal, aku dari Prodi Ekowisata Angkatan 61. Halo, kenalin aku Ridwan dari Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60. Aku Inai Kamelia dari MAB 61. Aku Hesti dari Prodi MAB. Nama saya Muhammad Fahri Marjamuhan dari Prodi TMK. Aku Syarah Talita dari Komunikasi Digital Media Angkatan 61. Menurut kamu, jasa content creator tuh perlu nggak sih di dalam wedding? Menurut aku perlu banget ya, karena apalagi kalau misalnya dokumentasi yang diambil oleh fotografer biasa kan itu panjang-panjang banget videonya. Sedangkan kalau untuk yang content creator itu kan udah langsung dijadiin konten, jadi udah enak banget ngelihatnya, jadinya juga kenangannya lebih kerasa sih Kak. Kalau menurut aku sih perlu ya. Perlu sih, perlu banget malah. Perlu banget Kak. Tidak perlu. Pasti perlu banget sih Kak. Menurut aku perlu banget sih. Kalau dikasih pilihan menurut aku perlu karena bisa mendokumentasikan hal-hal yang di dalam wedding. Nah, itu tadi dia pendapat founder-founder yang ada di sini mengenai perlu nggak sih adanya content creator di sebuah wedding. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke founder, masih bersama aku Sarah di program Hesalab dari ide jadi income, dan tentunya masih di 105,6 FM radio kami. Tadi kita udah dengerin ya opini-opini keren dari sobat founder di Voxpop. Mayoritas founder ternyata sudah beranggapan bahwa wedding content creator itu emang perlu ya. Tapi aku denger nih ada satu yang jawab nggak perlu katanya. Aduh. Kayaknya ya, founder yang satu itu harus dengerin obrolan kita ya Kak. Biar siapa tahu nih kalau misalkan mereka udah dengerin obrolan kita, langsung call Kak Dewi gitu. Kak, aku mau booking dong buat jasa wedding content creatornya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke inti talk show pagi ini. Di mana di talk show pagi ini kita bakal ngobrolin bisnis-bisnis kekinian. Karena kerasa banget deh kalau dini anak muda itu udah makin kreatif dan berani ambil langkah. Founder penasaran gak sih sebetulnya siapa sih narasumber kita gitu kan? Aduh, aku mau penasaran banget ya. Kita kenalan sebentar dulu yuk sama Kak Dewinya. Karena di studio udah hadir Kak Dewi nih, seorang wedding content creator yang benar-benar merepresentasikan bisnis kekinian ala Gen Z banget nih. Halo Kak Dewi. Halo Kak Sarah. Halo, apa kabar Kak Dewi? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Ini kayaknya founder udah pada penasaran nih sama Kak Dewi. Boleh dong Kak Dewi perkenalkan diri Kak? Oke, boleh. Halo founder, kenalin nama aku Dewi. Aku ini owner dari Dreamlake Content Creator. Nah, wedding ini tuh aku jalanin udah hampir 2 bulan. Dan termasuk menurut aku awal banget ya, dan baru sebentar. Tapi aku lihat para Gen Z ini ternyata perlu banget ya sama wedding content creator ini. Selain itu aku tuh punya tim juga. Di sini tuh 2-3 orang. Jadi untuk para Gen Z yang mau keep, jangan khawatir deh. Pasti kita bakalan bantu wedding kalian buat lebih bagus lagi dan lebih menarik. Yang paling penting wedding kalian impiannya kita bisa bantu sukseskan kayak gitu. Jadi emang ya buat teman-teman Gen Z yang pengen pernikahannya tuh bisa terdokumentasikan dengan baik, boleh langsung hubungi Kak Dewi ya Kak. Betul. Iya, aduh ini ya kalau misalkan para founder bisa lihat langsung, Kak Dewi tuh orangnya tuh ceria banget deh. Bisa aku lihat ya dari senyumannya itu, jiwa-jiwa kreatifnya tuh udah menyatu banget loh sama hidupnya. Iya Kak, iya dong, harus ceria dong Kak Sarah. Iya, harus ceria ya, Iya. benar banget. Semoga Kak Dewi gak ngantuk ya, pagi-pagi udah kesini. Enggak dong. Enggak dong. Udah semangat nih, udah mau bantu para Gen Z buat lebih lebih pengen banget nih pakai jasa ini gitu. Oke. Dan aku tebak ya Kak, sebelum kesini, tadi Kakak pasti ngedit dulu gak sih? Ngedit Kak Sarah, aku malam baru tidur aja jam 12 dan tadi ngedit dulu jam 3 subuh karena pengen cepet-cepet nih. Klien aku pengen langsung di deadline-nya lebih awal gitu kan. Bener. Aduh, keren banget ya, soalnya konten creator itu dimanapun dan kapanpun emang harus tetap ngedit ya Kak? Betul. Iya, oke. Sebelumnya makasih banget juga ya Kak Dewi udah mau hadir di program kita buat ngasih insight baru nih ke para founder semua. Iya, sama-sama Kak Sarah. Oke, sebelum kita serius soal bisnis nih ya teman-teman,
Tahu gak sih, menurut Psikologi Today 2023, generasi Gen Z adalah generasi paling narsistik. Tapi ini bukan dalam artian yang jelek ya kak. Artinya mereka itu selalu mendokumentasikan apapun di kehidupan mereka. Makanya nggak heran kalau pernikahan buat Gen Z itu hampir nggak mungkin tanpa jasa-jasa dokumentasi. Nah menurut Kak Dewi nih, gimana sih data tadi? Relate gak sih sama Kak Dewi? Betul banget, betul. Data tadi betul banget relate. Karena Gen Z sekarang itu selain pengen yang formal juga dapat ya momennya, mereka juga pengen momen-momen yang kayak misalkan teman-temannya yang lebih ke misalkan teman-temannya yang ada yang misalkan nangis atau enggak teman-temannya yang di situ tuh apa namanya footage-nya tuh lebih happy gitu kan, terus nggak selalu yang formal yang konyol di situ, jadi pengen dapat semua momen gitu. Karena aku sendiri pun gitu ya kak, kalau misalkan kemana-mana tuh nggak bisa tanpa kalau misalkan nggak dokumentasi. Betul. Iya. Nah ini kak, kita masuk ke obrolannya aja nih. Pertama-tama, mungkin banyak juga kan founder yang masih asing dengan istilah wedding content creator ini. Nah boleh dong Kak Dewi ceritakan apa sih sebetulnya jasa ini? Oke, jadi jasa wedding content creator ini adanya tuh 2025 ya, rame-ramenya tuh. Terlebih sekarang tuh karena banyaknya yang nikahan tuh pengen intimate weddingnya, jadi nggak terlalu pengen terlalu banyak mengeluarkan budget ya. Ini termasuk salah satu budget yang memang Gen Z itu yang pengen menyesuaikan kayak gitu ya. Untuk wedding content creator ini jasanya bisa dibilang jasa yang paling cepat untuk pengen dapat momen. Ya, momennya momen formal, momen yang mau momennya yang happy-nya atau yang lainnya juga yang seperti itu bisa banget didapetin dari wedding content creator gitu ya. Jadi wedding content creator ini tuh memang mengabadikan momen-momen yang secara natural gitu ya. Iya, Kak? betul. Iya, dan itu tuh relevan banget ya seperti menurut data Event&B 2024, kalau 67% pengantin muda di Indonesia bilang mereka itu lebih suka vendor yang bikin konten secara real time Kak. Buat Betul. di-upload di story IG dan TikTok. Dan itu emang pas banget ya sama jasa wedding content creator ini. Iya, betul. Pas banget sih karena pengen tetap update kan pengantin. Jadi betul. kita tuh bisa bantu handle banget. Jadi biar orang-orang tuh wah ini pengantinnya lagi apa ya sekarang keadaannya, acaranya lagi apa ya. Ternyata pengantinnya itu selalu update gitu. Jadi nggak ketinggalan dong yang nggak bisa datang ke undangan. Iya. Iya, gitu. Karena kalau misalkan kita jadi pengantin pastinya sibuk kan, nggak Betul, mungkin ngurusin betul. media sosial. Iya. Nah aku jadi penasaran deh kak, sebetulnya ide awalnya kakak terjun di dunia bisnis wedding content creator itu apa sih? Apakah emang dari awal Kak Dewi itu udah kepincut sama wedding content creator atau emang ada cerita tersendiri di baliknya? Oke, jadi sebelum aku terjun ke sini memang aku kan content creator juga ya. Nah, awalnya tuh memang aku tuh ada rencana bisnis itu sama seseorang. Tapi ternyata takdir melainkan ya, jadi membelokkan dan aku harus berjalan sendiri. Ternyata di sini aku coba terjun dengan nekat dulu. Yang paling penting kan udah punya basicnya dulu ya Kak Sarah ya. Dan ternyata alhamdulillah ya wedding ini banyak juga yang keep, ternyata banyak yang tertarik Banyak gitu. peminat ya, Kak. Banyak peminatnya betul sekali kayak gitu. Idenya tuh udah ada dari lama berarti ya? Idenya aku sebulan sebelum aku mulai bisnis ini. Iya. Iya. Ya berarti sebetulnya idenya itu udah ada sebelumnya, cuman Betul. sedikit terhambat karena momen-momen yang sebetulnya agak pahit ya kak. Oh iya, bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi aku tuh salut banget deh sama Kak Dewi, keren banget gitu kan. Dari momen tersebut Kak Dewi itu bisa bangkit gitu kan. Momen pahit tersebut itu bisa diputar balikan jadi motivasi dan semangat buat bangkit lagi gitu. Iya, harus banget Kak Sarah. Iya betul. Dan ini nih yang namanya jiwa entrepreneur para founder. Kita ada masalah, kemudian keluar dari masalah, kembangkan ide dan berhasil jadi income. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis ya kak, itu kan pasti ada tantangannya gak sih kak? Boleh dong Kak Dewi cerita saat Kak Dewi terjun ke dunia wedding content creator ini tantangannya apa dan gimana sih cara Kak Dewi menghadapinya? Oke, untuk wedding content creator ini kan aku baru terjun dibilang kerja yang lapangan ya, bareng dan ketemu pasti sama vendor yang lainnya. Iya. Nah di sini harus bisa bertemu sama vendor dan harus tantangannya tuh kayak kita tuh harus punya ciri khas. Gimana biar nanti tantangannya tuh biar ke notice lebih, wah ternyata ini cocok nih buat dijadiin, bisa jadiin tim bareng, collab bareng atau enggak bisa inspirasi ke para tamu undangan tim yang lainnya. Itu tantangan banget karena harus punya ciri khas. Selain itu kan kalau pengantin itu kan jauh-jauh ya kak,
bisa sampai kayak rumah itu di pelosok-pelosok juga. Ini salah satu tantangan sih perjalanan. Iya, iya. Perjalanan. Selain itu kita juga device termasuk karena mentahan itu kan kita harus menampung banyak banget ya kayak video-videonya, dan itu tuh benar-benar kita tuh harus punya memorinya yang banyak, Full, yang ya. full kayak gitu ya. Energi kita sih yang paling tantangan banget karena harus ngejar deadline-nya dan juga harus tetap bikin pengantin tuh apa ya, sama hasil tuh memuaskan. Itu sih yang paling tantangannya. Jadi ekspektasi pengantin tuh apa ya, terhasilkan dari hasil editan kita kayak gitu. Itu tantangannya sih kayak gitu. Oke, jadi sebetulnya ya Kak, kalau misalkan dari tantangan itu bisa jadi momen tersendiri buat kita ya Kak. Betul. Kayak perjalanan jauh gitu ya, aku sempet lihat sampai sepatu kakak tuh kotor-kotor ya. Iya banget itu. Ya, Sukabumi emang masih itu ya Kak, masih banyak pesawahan-pesawahan Iya gitu. Kak, serius. Oke, dan sebetulnya kalau misalkan kita bicara bisnis ya founder, jadi bukan cuma soal kreatif ya, ada juga yang namanya logistik, device, dan lain-lain gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang device nih Kak, Kak Dewi itu biasanya ngegunain device apa sih buat editing, buat bikin kontennya? Kalau aku pribadi, aku pakai iPhone 12 Pro ya Kak Sarah. Tapi tim aku ada yang pakai 13, 11, dan ternyata bukan masalah handphone dan device apa gitu ya. Tapi ternyata skillnya sih di sini yang diperluin itu. Jadi skill itu memang perlu Ya, ya Kak? perlu banget. Oke, nah Wonder, kita kasih istirahat dulu sebentar ya Kak Dewinya. Jangan kemana-mana dulu karena abis ini kita bakal lanjut tanya-tanya Kak Dewinya, di mana kita akan kupas lebih dalam tentang strategi Kak Dewi bertahan di tengah persaingan dan tren wedding content creator ke depannya. So, stay tune terus ya, hanya di 105,6 FM radio kami bersama aku Sarah di program Hustle Up, dari ide jadi income. Lihat deh, ada berita heboh. Katanya semua bank bakal tutup besok. Hah? Serius? Kok bisa sih? Aku langsung share ke grup keluarga ah. Tunggu dulu founder, jangan asal sebar berita ya, belum tentu informasi itu benar. Loh, terus gimana dong? Selalu cek kebenarannya dulu, cari sumber resmi, pastikan fotonya jelas, baru bagikan. Bijak bermedia sosial itu keren loh. Pesan ini dipersembahkan oleh 105,6 FM Radio Digital dan Podcast KMN Sukabumi. Welcome back Wonder di Hustle Up, dari ide jadi income. Masih bersama aku Sarah dan tentunya masih di 105,6 FM radio kami. Nah, kalau tadi kita udah bahas awal mula Kak Dewi terjun di bisnis wedding content creator, sekarang kita mau lihat nih gimana sih persaingan, strategi, dan masa depan profesi ini. Dan ini menarik banget nih, menurut We Are Social 2024, pengguna aktif media sosial di Indonesia udah tembus 167 juta orang. Kebayang dong founder gimana peluang bisnis wedding content creator di era digital ini. Dan di sini aku masih bersama Kak Dewi nih, yang kayaknya energinya itu nggak habis-habis gitu ya. Gimana Kak Dewi tadi dengar fun fact-nya? Bener kan ya Kak, kalau misalkan bisnis wedding content creator itu lagi laku-lakunya sekarang? Betul banget, lagi laku-lakunya banyak banget dicari sih 2025 ini. Iya, karena di era digital ini emang konten itu emang benar-benar perlu ya Kak. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang era digital nih, pastinya persaingan yang berbasis digitalisasi itu banyak banget ya Kak. Nah, kalau Kak Dewi sendiri nih, strategi apa sih yang diterapin biar tetap bisa bertahan dan punya ciri khas? Kalau ciri khas aku di sini, untuk hasil video itu aku lebih ke smooth. Jadi memang ada beberapa klien yang pengen video itu jangan terlalu banyak transisi, lebih ke real time, dan juga momen yang paling penting itu seperti akad kayak gitu ya. Akadnya tuh dapat banget feel-nya Kak ya. Difokusin jangan sampai kayak terjeda gitu. Misalkan dari awal sampai akhir tuh pengen banget momen cowoknya tuh harus dapat ya waktu akad.
Selain itu kalau selain smooth, editan aku itu memang punya ciri khasnya nggak terlalu panjang durasi, tapi memang dapat semua momen di situ dari akar sampai resepsi ada kayak gitu. Oke, jadi emang harus stay ya buat siap-siap dokumentasiin ya Kak. Betul sekali. Dan editannya pun harus simple, natural, dan emang itu kliennya tuh emang suka gitu kan sama konsep itu. Betul. Oke, karena emang sih Kak, kalau misalkan di pernikahan yang momennya haru gitu kan, kita gak mungkin juga sih ngeditnya pakai jedak-jeduk gitu kan. Iya dong, gak mungkin dong Kak kan? Sarah. Apalagi pakai lagu yang menantu idamanmu gitu kan. Nggak mungkin juga kan ya Kak. Nah, karena ngomong-ngomong soal pernikahan itu kan itu momen sakral ya Kak. Nah, gimana sih caranya Kak Dewi menggabungkan kreativitas agar momen sakralnya itu tetap ada gitu? Untuk kreativitas di sini sih biasanya klien untuk yang sekarang itu kan lagi sesuai dengan tren ya. Nah, biasanya hasil editan itu karena aku stay untuk footage-nya semua dapat. Jadi bisa kayak bikin contohnya ya, yang paling simpel itu kayak before after dari mempelai pria itu dari yang tegang jadi tiba-tiba wah ceria gitu, lega, tapi pakai soundnya tuh yang lagi tren. Biasa kan kalau tren kayak gitu, nah ini bisa dimasukin jedak-jeduk ya Sarah. Bisa ini, bisa kayak gitu. Bisa ya. Betul, kayak gitu. Banyak juga sih Kak Sarah, kalau untuk dijelaskan banyak banget sih untuk momen-momen kayak gini. Oke, jadi tetap mengikuti tren ya Kak. Iya. Iya. Karena memang dengan perkembangannya era digital setiap hari, kita sebagai pembisnis harus siap dengan perubahan tren dan harus siap juga beradaptasi dengan perubahan tren ya Kak. Betul sekali, betul. Nah, dan sekarang kita itu hidup di mana anak Gen Z itu hobinya dokumentasi ya Kak. Nah, kalau Kak Dewi ngelihatnya tuh gimana? Tren wedding content creator ke depannya itu bakal gimana sih Kak menurut Kakak? Menurut aku untuk wedding content creator ini salah satu bakal ini ya berkepanjangan ya. Untuk para kaum Gen Z itu memang lagi dicari, dan aku aja sekarang kalau bisa dibilang Kak Sarah udah ada yang keep sampai Januari 2026. Waduh, sibuk banget. Betul, sibuk banget. Ada yang juga keep tapi belum dapat tanggal. Karena takut ketinggalan takut gak kebagian gitu kan. Udah keep dari sekarang. Ini termasuk wedding content creator itu bakal lama sih Kak Sarah dibilang, karena memang jasanya perlu banget sih. Selain untuk yang budgetnya pas-pasan ya, ini juga perlu karena Gen Z itu pengen yang selalu ingin tren terus gitu. Tapi kalau menurut Kakak dengan adanya intimate wedding gimana nih Kak? Bagus banget sih untuk para Gen Z, cocok juga. Jadi kalau misalkan nggak terlalu pengen fokus ke sinematik, ini tuh cocok bangetnya karena Gen Z itu kan biasanya, nah aku di sini kan ada tren ya Kak Sarah. Biasanya kita tuh suka ngasih untuk kliennya, para pengantinnya untuk misalkan request pengen kontennya kayak gimana. Nah, untuk yang intimate wedding biasanya para pengantin itu dari akad ke resepsi dia tuh pengen minta transisi Kak Sarah. Ya kan kalau misalkan vendor yang lain bisa dibilang nggak akan terlalu fokus ya. Makanya ada wedding content creator ini biar fokus untuk para momen para pengantinnya aja gitu. Jadi mereka tuh dokumentasinya dapatlah semua. Oke, jadi yang intimate wedding juga bisa ya Kak? Bisa pakai dong. wedding content creator itu. Oke. Wah, seru banget ya obrolan kita, Founder. Mulai dari strategi sampai tren masa depan wedding content creator. Dan jelas banget kalau profesi ini tuh punya peluang besar di era digital. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Jangan kemana-mana dulu ya Founder, karena habis ini kita akan minta tips dan trik dan juga pesan dari Kak Dewi nih untuk Founder semua. Stay tune ya di 105,6 FM radio kami di program Hustle Up, dari ide jadi income. Selamat, usaha Anda terpilih mendapatkan investasi 100 juta rupiah. Transfer organisasi 500 ribu rupiah sekarang juga. Wah serius? Kayaknya aku untung besar banget nih. Stop! Jangan mudah tergiur janji manis penipuan bisnis. Hati-hati dengan iming-iming modal instan atau investasi tanpa risiko. Cek dulu kredibilitas perusahaan, pastikan legalitasnya telah
teliti rekening tujuan, dan jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan. Founder, ingat, bisnis sukses butuh proses, bukan janji cepat kaya. Pesan ini dipersembahkan oleh 105,6 FM Radio Digital dan Podcast KMN Sukabumi. Founder masih setia kan di 105,6 FM radio kami bersama Sarah di program Hustle Up. Dari ide jadi income. Kita udah ngobrol banyak banget ya tadi sama Kak Dewi, mulai dari strategi sampai tren digital yang ngebuktiin kalau wedding content creator itu benar-benar bisnis kekinian. Tapi nih Founder, sebelum kita tutup obrolan hari ini, aku mau arahkan kita ke satu hal yang penting banget buat anak muda, yaitu bagaimana mulainya. Soalnya aku tahu banget banyak anak Gen Z yang punya ide bagus, tapi sering nyangkut di tengah jalan karena takut gagal. Dan ngomong-ngomong nih, data dari Harvard Business Review 2023 nyebutin nih kalau 70% bisnis kreatif anak muda tutup dalam waktu 5 tahun pertama karena nggak konsisten dan cepat nyerah. Padahal nih ya Founder, banyak contoh anak muda yang bisa sustain karena tekun dan terus belajar. Dan contohnya Kak Dewi nih. Kak Dewi, Sarah pengen tanya nih, kalau buat teman-teman Gen Z yang masih galau sama masih takut untuk mulai, ada gak sih tips dan inspirasi dari kakak supaya mereka bisa lebih berani gitu buat terjun ke bisnis kreatif, khususnya di wedding content creator ini? Ada dong Kak Sarah. Yang pastinya harus punya percaya diri dulu. Percaya diri, selain itu, aku sering banget nih lihat ada yang udah punya basic edit atau enggak bisa shoot video gitu ya, tapi nggak berani untuk menyalurkan kayak gitu ya. Nah, kalau kakak founder nih pada punya basic untuk misalkan skill edit, itu menurut aku cocok banget. Harus dengan apa? Dengan usaha nekat, percaya diri, bisa. Nanti juga akan berjalan. Yang penting punya dulu mindsetnya ini aku bisa kayak gitu. Aku bisa. Iya, aku bisa. Terus juga punya skill untuk videoin, karena kan video itu nggak sekedar hanya video ya Kak Sarah. Kalau misalkan punya basic skill video itu aku saranin untuk para Gen Z sih harus segera mulai, karena kapan lagi ya Kak Sarah. Iya. Kalau nggak mulai sekarang kita pasti akan stuck di situ aja. Iya, betul banget. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman founder udah punya skill nih, device-nya oke, Betul. kenapa nggak terjun langsung aja ya? Iya kayak gitu. Iya, betul banget. Nah, ngomong-ngomong kan, Kak, aku lihat nih Kak Dewi juga content creator gitu kan di bidang makanan, food blogger gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih Kak cara kakaknya untuk memanajemen waktu biar tetap oke gitu? Oke. Cara memanajemen waktunya karena, nah contohnya kemarin aja dulu ya. Kemarin kan ada event paginya aku wedding, siangnya aku visit 2 langsung kuliner. Nah itu biasanya aku kalau visit itu kan cuma sejam ya Kak Sarah. Manage waktunya aku bisa ngatur sesuaiin dulu sih sama waktunya weddingnya jam berapa, ini jam berapa, gitu sih bisa. Dan juga yang paling penting sih dari manage waktunya itu di diri aku sendiri juga untuk kesehatan, biar tetap selalu Biar sehat tetap- ya. iya, Untuk biar tetap aktivitas. semangat juga ya. Betul. Ya, jadi intinya memang harus disiplin ya kan Iya. terhadap waktu. Nah, kita masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Soalnya di luar sana banyak banget pasangan pengantin yang mungkin lagi galau, Kak. Aku mau pakai videographer atau wedding content creator gitu, tak? Gitu dah. Kok gitu sih? Oke, maaf ya, Kak. Jadi, pesan Kakak buat para pengantin yang lagi kebingungan mau pilih videographer atau fotografer, mau pilih videographer atau wedding content creator, boleh dong Kak jelaskan apa bedanya? Oke, nah ini untuk para calon pengantin ya, bisa dipikirkan dulu 2 bulan sebelum acara weddingnya. Nah, kalau misalkan lebih pengen ke momen video sinematik ya Kak ya, bisa ambil videographer sebetulnya. Karena kalau wedding content creator itu untuk sinematiknya dia hanya beberapa aja. Jadi memang nggak terfokuskan ke situ kan, karena lebih ke real time juga. Untuk pilihan opsinya sih untuk calon pengantin, yang pertama itu sih budget Kak, menyesuaikan lagi perlunya lebih kemana. Pengen weddingnya tuh konsepnya lebih
ke banyak formalnya atau pengen lebih ke real time natural kayak gitu, tinggal sesuaikan. Itu aja sih Kak, dan bener harus 2 bulan sebelumnya disiapkannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian para pengantin muda pengen dokumentasinya itu sinematik gitu ya, boleh ke videographer. Betul Tapi sekali. kalau misalkan mau dokumentasi yang natural, real time, boleh ke wedding content creator ya. Kak? Betul. Oke, terima kasih banget ya Kak Dewi yang udah mau berbagi cerita dan pengalaman kakak buat ngasih insight baru buat para founder. Semoga ini juga bisa jadi inspirasi buat para founder semua. Mungkin Kak Dewi mau dadah-dadah dulu sama founder yang ada di sini. Oke. Terima kasih ya founder-founder yang sudah mendengarkan. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian juga, dan yang masih belum percaya diri, ayo bangkit dan juga harus benar-benar harus usaha. Era sekarang tuh nggak boleh males, nggak boleh banyak keluh, harus langsung bangkit. Oke. Oke, jadi harus ini ya Kak, berani pokoknya. Betul sekali Kak Sarah. Oke, aku juga mau bilang nih terima kasih banget buat Kak Dewi yang udah mau nyempetin waktunya buat ke program kita. Sama-sama Kak Sarah. Oke, founder, gila gak sih obrolan kita lengkap banget. Kita mulai dari gimana Kak Dewi terjun di bisnis wedding content creator, strategi bertahan di era digital, sampai pesan buat anak muda dan calon pengantin. Gila gak ya? Bisa dibilang nih founder, bisnis kekinian ala Gen Z itu punya peluang besar, tapi kuncinya ada di satu kata, yaitu konsisten. Kalau kamu tekun, kamu punya ciri khas, dan kamu terus belajar, dunia bisnis wedding content creator itu masuk ke bisnis kreatif bisa jadi sumber income yang panjang banget umurnya. Dan ngomongin bisnis, pasti ada jatuh bangunnya. Ada momen kita ragu, ada saat dimana kita pengen nyerah. Tapi ingat, seperti lagu Happy, jatuh bangkit kembali. Setiap kegagalan itu bukan akhir, tapi awal buat ngebuktiin kalau kamu bisa lebih kuat. So founder, ini dia lagu dari Happy, jatuh bangkit kembali. Semoga bisa jadi semangat bagi kamu buat terus melangkah. Dan tentunya tetap di 105,6 FM radio kami, bareng aku Sarah di program Hustle Up, dari ide jadi income. Halo lagi founder, gak kerasa ya udah hampir 45 menit kita bareng-bareng pagi ini di 105,6 FM radio kami di program Hustle Up, dari ide jadi income. Dari awal sampai akhir banyak banget insight yang bisa kita ambil ya. Pertama, kita udah denger cerita soal bisnis kekinian ala Gen Z, khususnya profesi wedding content creator yang ternyata punya peluang besar banget di era digital. Kedua, kita juga udah belajar kalau perjalanan bisnis itu nggak selalu mulus. Tantangan pasti ada, tapi justru itulah yang bikin kita lebih kreatif, lebih kuat, dan lebih konsisten. Ketiga, kita sempat bahas soal mindset, bahwa bisnis itu bukan cuma ikut tren, tapi gimana cara kita ngasih value lebih, punya ciri khas, dan berani tampil beda. Dan terakhir, kita diingatkan bahwa setiap ide, sekecil apapun, bisa jadi ladang income kalau dianggap dengan serius. Jadi founder, jangan pernah ngeremehin ide kamu sendiri ya founder. Aku tahu banget nih di luar sana banyak dari kamu yang lagi ada di fase ragu. Mau mulai bisnis tapi takut gagal, atau punya ide tapi bingung cara eksekusinya. Percaya deh, kamu nggak sendirian. Semua entrepreneur pernah ada di posisi itu. Bedanya cuman ada yang berhenti di rasa takut, ada juga yang jalan meskipun takut. Dan yang jalan terus inilah yang akhirnya sampai ke tujuan. Jadi jangan pernah nunggu semua sempurna dulu baru mulai, karena semua berawal dari ide dan tekad untuk hustle up. Oke founder, terima kasih sudah nemenin aku di pagi ini di 105,6 FM radio kami. Di program Hustle Up, dari ide jadi income, akan balik lagi di hari dan jam yang sama. Sampai ketemu di siaran selanjutnya, tetap semangat, tetap berjuang, dan ingat, setiap ide punya kesempatan untuk jadi income. Aku Sarah pamit, see you next time founder.
setia